Halo viewers, welcome back to my channel. Happy New Year, selamat tahun baru 2021. Semoga apa yang dicita-citakan di tahun ini bisa terwujud. Ngomong-ngomong, kalian sudah tulis belum apa resolusi kalian di tahun 2021 ini? Nulis, iya dong harus ditulis. Kalau saya setiap tahunnya harus selalu menulis apapun yang saya cita-citakan dan harapkan di tahun mendatang. Kenapa? Karena dengan kita membiasakan diri menulis, ini dapat melatih keahlian kita untuk berbicara secara spontan atau dapat melatih kemampuan kita untuk berimprovisasi ketika kita membawakan suatu acara. Nah, mau tahu nggak gimana sih pengalaman saya di awal-awal memulai karir sebagai MC dulu sehingga saya bisa menjadi seorang MC baik itu untuk acara formal ataupun acara non formal. Kalau mau tahu gimana caranya, dengerin Kata Eci episode kali ini sampai selesai. Jadi dulu ketika saya zaman sekolah gitu kan sering denger radio ya dan suka miss gitu sama penyiar radio yang kayaknya ngomongnya nggak pakai mikir tapi dia lancar gitu bicaranya, nggak pakai salah. Kemudian apa yang kita mau dengar memang itu aja yang disampaikan. Jadi poin-poin doang yang dibicarain. Terus udah gitu nggak pakai panjang, nggak bertele-tele dan kita suka. Dan kadang sampai addicted gitu loh untuk dengerin suatu penyiar, ngefans berat gitu ya. Nah kemudian saya berpikir ini gimana caranya ya seorang penyiar bisa bicara selancar itu gitu. Dia makan apa sih setiap harinya supaya bisa suara itu keluar dengan lancar seperti air mengalir gitu. Dan sepertinya ringan dan enteng banget pekerjaan itu buat dia. Nah singkat cerita akhirnya ternyata saya pun mendapat kesempatan untuk menjadi seorang penyiar radio. Jadi saya mengawali karir saya sebagai MC itu dari seorang penyiar radio. Nah dari situ ketika saya melalui masa training, saya akhirnya tahu ternyata untuk bisa bicara dengan lancar gitu ya, dengan waktu tertentu dan menyampaikan message yang memang harus disampaikan, itu kuncinya cuma satu, yaitu dengan membuat skrip siaran. Nah itu kuncinya ternyata untuk bisa bicara dengan lancar. Dan ini pun saya terapkan juga ketika saya menjadi seorang MC ya. Kalau MC formal sih lebih cenderung memang harus membaca naskah yang sudah disiapkan. Tapi kalau MC non formal itu seringnya adalah kita harus bisa spontan untuk bisa merangkai kata, dikenal dengan istilah improvisasi ketika sedang membawakan acara. Nah itu latihannya gimana sih supaya bisa bicara dengan spontan, kemudian membuat joke-joke yang seger, nggak garing gitu kan. Dan bisa membuat audiens juga mau ikut berinteraktif sama kita. Kuncinya ternyata sekali lagi adalah satu aja, yaitu mengawali diri dengan memaksa diri untuk membuat skrip MC setiap kali kita mau tampil. Dengan seringnya kita membuat skrip MC tersebut, lama-lama kita jadi terbiasa gitu loh. Jadi terbiasa nggak perlu berpikir lama ketika harus mengeluarkan suatu kalimat gitu. Karena kalau yang kemarin-kemarin kita latih dengan menulis, mikir terus nulis ya kan, terus baru kita bacakan ketika MC. Tapi kalau kita sudah saking seringnya melakukan itu, kita cuma mikir doang, nggak pakai proses nulis lagi, tapi kita udah bisa langsung menyuarakannya. Nah, jadi kalau kalian sering MC acara non formal dan harus mengucapkan kata-kata secara spontan, banyak yang tanya sama saya caranya gimana adalah yaitu dengan rajin menulis. Menulis naskah MC, menulis skrip MC, menulis kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam situasi ketika kamu membawakan acara. Ditulis aja dulu sehingga dengan kebiasaan menulis itu lama-lama terekam di memori kita, suatu saat ketika dibutuhkan tinggal dikeluarkan saja gitu kuncinya. Jadi jangan males-males menulis ya, dan sering berlatih yang pasti, dan memang jam terbang itu memegang peranan penting. Mungkin tampil pertama tidak sebagus yang kamu harapkan, nggak apa-apa, namanya juga masih baru belajar ya kan. Tapi dengan seringnya kita berlatih dan semakin seringnya jam terbang kita untuk tampil di atas panggung, tentu kita bisa untuk mengevaluasi diri dan kemudian meningkatkan kembali kemampuan tersebut. Dan saya yakin suatu saat kamu akan menjadi dirimu seperti apa yang kamu harapkan. Saya cerita begini karena inilah yang saya alami dan inilah yang saya lakukan selama kurang lebih 23 tahun ini, pengalaman saya
untuk MC di berbagai acara. Tapi kalau kamu masih kebingungan juga gimana caranya untuk bisa buat skrip MC yang baik, gimana caranya untuk menulis skrip MC supaya kata-katanya nggak terlalu formal gitu, kata-katanya supaya ya nyaman gitu didengar sama audiens saya, ya itu memang perlu latihan ekstra sih. Kalau perlu jasa saya atau bantuan saya untuk personal coaching, nanti bisa hubungi nomor WA saya di bawah ini gitu ya, atau bisa hubungi atau DM saya juga di Instagram saya. Semoga tips kali ini bermanfaat untuk kamu dan untuk bisa selalu tampil yang menyenangkan ya, dan berbicara dengan lancar, spontanitasnya juga oke banget. Pokoknya selalu ingat kata Eci. Jadi dari sekarang rajin-rajin latihan menulis, kemudian baca, praktekkan sesering mungkin. Dengan demikian kamu akan jadi lebih terampil dan juga terlatih ketika harus berbicara secara spontan atau ketika harus berimprovisasi saat sedang membawakan acara. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe, comment, dan juga like. Kalau perlu di-share juga, siapa tahu ada teman kami membutuhkan untuk topik kali ini. Dinantikan topik selanjutnya dan semoga topik tersebut juga bisa membantu kamu untuk meningkatkan skill kamu khususnya dalam bidang komunikasi. Terima kasih dan sampai jumpa.